Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Hong Kong adalah salah satu negara maju yang ada di Asia. Saat malam, lampu-lampu di Hong Kong sangatlah indah. Tapi di balik itu semua, Hong Kong memiliki beberapa tempat yang kabarnya berhantu. Nah, apa saja tempat-tempat berhantu yang ada di Hong Kong? Yuk kita bahas. Yang pertama ada Dragon Lodge. Di Hong Kong, ada salah satu pusat real estate yang disebut dengan The Peak. Di dalam pusat real estate The Peak, ada sebuah rumah kosong yang terkenal sangat berhantu. Rumah kosong ini bernama Dragon Lodge. Menurut catatan, Dragon Lodge dibangun sekitar tahun 1945. Pada awalnya, Dragon Lodge adalah rumah dengan 4 lantai yang luas, dengan interior yang indah, memiliki taman besar yang rimbun, dan memiliki pemandangan kota yang indah. Tapi entah kenapa, Dragon Lodge seperti membawa sial bagi pemiliknya. Jadi Dragon Lodge selalu berganti kepemilikan selama bertahun-tahun. Pemilik pertama Dragon Lodge dikabarkan bangkrut, dan pemilik lain dikabarkan meninggal di rumah ini secara misterius dan tidak wajar. Menurut berita, sebelum dibangun Dragon Lodge, tanah itu merupakan tempat di mana tentara Jepang memenggal beberapa biarawati Katolik saat Perang Dunia Kedua. Sebenarnya, pemerintah pernah berupaya untuk merenovasi Dragon Lodge di tahun 2004, tapi sayang, seluruh pekerja konstruksi memilih untuk mengundurkan diri. Alasannya, karena mereka sering mendengar suara-suara aneh dan tangisan anak kecil. Padahal di sekitar situ tidak ada anak-anak. Setelah itu, Dragon Lodge sering sekali didatangi oleh orang-orang yang ingin uji nyali. Tapi sekarang, akses masuk ke Dragon Lodge agak dibatasi untuk meminimalisir penyusup. Yang kedua, Hong Kong Central Hospital. Bangunan Hong Kong Central Hospital ini dibangun dan disahkan sekitar tahun 1966. Tapi sayang, rumah sakit yang seharusnya dapat menyelamatkan banyak nyawa justru digunakan sebaliknya. Hong Kong Central Hospital ini justru melakukan praktek aborsi. Bahkan setiap tahun, rumah sakit ini bisa melakukan ribuan kasus aborsi. Sebenarnya banyak sekali orang yang mengecam rumah sakit ini. Sampai puncaknya di tahun 2012, Hong Kong Central Hospital resmi ditutup. Rumah sakit ini ditinggalkan dan menjadi rumah sakit kosong. Di dalam Hong Kong Central Hospital, masih banyak sekali alat-alat kesehatan, alat-alat operasi, dan tempat tidur pasien yang tergeletak begitu saja. Setelah menjadi tempat terbengkalai, ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah sakit ini. Mereka mengaku jika mereka mendengar suara-suara aneh, terutama tangisan anak-anak. Mereka juga mengatakan jika alat-alat medis yang ditinggalkan di situ masih ada bekas darah yang sudah mengering. Tapi yang jelas, suasana di rumah sakit itu benar-benar menyeramkan. Ketiga, High Street Community Center atau Sai Ying Pun. Sebuah bangunan di Hong Kong yang bernama Sai Ying Pun Psychiatry Hospital dikenal sangat berhantu. Hal ini karena tempat ini memiliki sejarah yang kelam. Gedung Sai Ying Pun dibangun pada tahun 1892 sebagai rumah sakit. Selain rumah sakit, gedung ini juga difungsikan sebagai asrama bagi para staf dan perawat yang bertugas di rumah sakit itu. Tapi semua berubah saat Perang Dunia Kedua pecah. Jepang menjajah Hong Kong dan bangunan ini diambil alih oleh Jepang. Lalu Jepang menjadikan tempat ini sebagai tempat eksekusi alias tempat pembantaian bagi tawanan perang Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, sekitar tahun 1947 sampai 1961, gedung ini difungsikan sebagai rumah sakit jiwa. Tapi tak lama, gedung ini beralih fungsi menjadi pusat fasilitas psikiatris hingga akhirnya ditutup di tahun 1971. Beberapa waktu berlalu, gedung bersejarah ini dikabarkan berhantu. Banyak penduduk sekitar yang melaporkan tentang penampakan hantu tanpa kepala
yang terlihat berjalan di lorong rumah sakit. Ada yang berkata, mereka pernah melihat arwah pria yang berwajah seram di lantai 2, hingga suara langkah dan suara-suara aneh lainnya. Keempat, sekolah Tatak atau Yuenlong. Sekolah Tatak atau Tatak School berdiri di tahun 1931. Sekolah ini berada di daerah Pingsan, Hong Kong. Tatak School ini memiliki 2 gedung. Gedung pertama ditempati pada tahun 1931 sampai 1961. Lalu setelah 1961, Tatak School pindah ke gedung kedua. Sampai akhirnya di tahun 1998, sekolah Tatak resmi ditutup. Alasan sekolah ini ditutup adalah karena masa lalu gedung ini. Jadi dulunya, tanah tempat sekolah Tatak berdiri merupakan target jajahan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Padahal tanah itu adalah tanah adat milik warga desa Pingsan. Tentu saja warga desa Pingsan tidak mau memberikan tanah adat mereka kepada Jepang begitu saja. Para warga desa melakukan perlawanan pada tentara Jepang. Tapi sayang karena kalah jumlah, para warga desa pun kalah, bahkan semua warga desa Pingsan ini dibantai habis oleh tentara Jepang. Nah, akhirnya jasad para warga desa ini dikuburkan secara massal di lereng bukit yang letaknya tak jauh dari Tatak School. Selain itu, ada sebuah insiden bunuh diri di sekolah ini. Jadi suatu hari, ada seorang guru wanita yang menjadi korban pemerkosaan oleh sejumlah pria yang tidak dikenal. Karena sedih dan tak kuat menanggung beban, sang guru akhirnya melakukan gantung diri di toilet sekolah dan menggunakan baju merah. Banyak yang mengatakan jika hantu wanita berbaju merah ini sering menampakkan diri di sekolah itu. Kabarnya, sosok hantu wanita berbaju merah ini tak hanya menampakkan wujudnya, tapi juga merasuki dan bahkan melukai orang-orang yang berani berkunjung ke gedung sekolah Tatak. Inilah yang membuat Tatak School menjadi bangunan atau tempat paling angker di Hong Kong. Ditambah lagi, ada makam di dekat sekolah itu. Kelima, Bridge Street. Bridge Street ini terletak di antara Kui In Fong dan Sing Wong Street. Menurut sejarah, Bridge Street ini menjadi angker sejak pasukan Jepang mulai menguasai Hong Kong saat Perang Dunia Kedua. Jadi saat Perang Dunia Kedua ini, Jepang menggunakan Bridge Street sebagai barak tentaranya. Nah guys, ini aku mau kasih info. Jadi di Jepang itu ada budaya yang disebut harakiri atau seppuku. Harakiri atau seppuku ini adalah aksi bunuh diri demi kehormatan. Dengan kata lain, daripada mereka menanggung malu, lebih baik mereka menghilangkan nyawa. Dulu, harakiri ini hanya dilakukan oleh para samurai. Tapi pada realitanya, banyak sekali warga atau rakyat Jepang yang melakukan harakiri demi kehormatannya. Nah, saat tentara Jepang sudah kalah di tahun 1945, para tentara Jepang yang ada di Bridge Street memilih untuk melakukan harakiri atau bunuh diri massal daripada harus menyerah kepada musuh. Sejak saat itulah warga yang tinggal di sekitar Bridge Street mulai sering merasakan dan mengalami kejadian di luar nalar. Mereka sering mendengar suara derap langkah kaki, melihat bayangan prajurit pada malam hari, dan juga mendengar suara tangisan yang sangat menyayat hati. Keenam, East Town Theater. East Town Theater adalah bioskop terbaik di kota saat itu. Tapi sayang, bioskop ini hanya beroperasi selama 10 tahun saja. Setelah itu tempat ini terpaksa ditutup. Alasannya adalah sering terjadi kejadian aneh di bioskop ini. Jadi biasanya atau pada umumnya yang terjadi saat jam tayang terakhir, jumlah penonton yang masuk ke teater lebih sedikit daripada jumlah tiket yang terjual. Jadi misalnya tiket yang terjual ada 30, tapi yang datang biasanya hanya 20 orang. Tapi di East Town Theater yang terjadi justru sebaliknya. Jadi malah penonton yang datang itu jauh lebih banyak daripada tiket yang terjual. Misalnya tiket yang terjual 30, penonton yang datang bisa mencapai 40 orang. Nah, ini menyebabkan manajer bioskop merasa curiga. Si manajer bioskop ini berpikir jangan-jangan ada penonton gelap atau penonton ilegal. Lalu suatu hari, si manajer masuk ke teater yang tayang paling akhir dan mencoba menghitung semua penonton satu persatu. Ternyata, ada beberapa bayangan misterius yang nyalip di antara para penonton.
Tapi yang pasti, itu bukan manusia. Usut punya usut, sebelum dijadikan gedung bioskop, tempat ini adalah rumah duka. Menurut kabar, kamar jenazah rumah duka itu sekarang adalah toilet pria di Easton Theater. Konon, ada sebuah kejadian di toilet pria itu. Jadi suatu ketika ada seorang pria yang sedang pergi ke toilet. Saat pria itu sedang berkaca, ia melihat ada penampakan kepala buntung di pantulan cermin. Nah, saat pria ini menengok ke belakang, benar saja, ada kepala tanpa tubuh yang melayang dengan mata yang berdarah-darah. Karena kejadian-kejadian aneh ini, lama-lama penonton jadi sepi dan akhirnya Easton Theater pun ditutup. Ketujuh, Bella Vista Villa. Di Hong Kong, tepatnya di daerah Chung Chau, terdapat beberapa bungalow yang bernama Bella Vista Villa. Sebenarnya, Bella Vista ini memiliki pemandangan yang indah, karena letaknya ada di dekat pantai Tung Wan. Tapi sayang, tempat ini justru dijuluki resort bunuh diri. Jadi, memang tempat ini memiliki kisah tragis, guys. Semua bermula dari seorang wanita yang sedang memiliki masalah dalam rumah tangganya. Karena terlalu depresi, akhirnya wanita itu membunuh anak laki-lakinya sendiri. Lalu setelah itu wanita ini menggantung dirinya sambil menggunakan baju merah. Ya, pembunuhan dan bunuh diri ini dilakukan di Bella Vista. Jadi guys, dalam kepercayaan Cina, jika ada seseorang yang bunuh diri menggunakan baju merah, atau ada arwah penasaran yang menggunakan baju merah, diyakini mereka ini menyimpan atau membawa amarah dan dendam kesumat. Jadi mereka ini dipercaya lebih menyeramkan dan lebih mengerikan dibanding hantu-hantu lainnya. 8. Choi Hung MTR Station. Pembangunan Choi Hung Station ini dimulai sekitar tahun 1979. Awalnya, pemerintah berencana untuk membuat 2 jalur di stasiun itu. Sebelum dibuka untuk umum, insinyur dan tim yang terlibat dalam pembangunan melakukan uji coba dulu. Rutenya adalah dari Choi Hung Station menuju ke Kowloon Bay. Menurut perhitungan, seharusnya perjalanan ini dapat ditempuh sekitar 3-4 menit saja. Tapi setelah ditunggu, insinyur dan tim itu tak kunjung sampai. Anehnya tim yang menunggu di Kowloon Bay sudah mencoba menghubungi insinyur itu lewat radio, tapi tidak bisa. Akhirnya, setelah ditunggu selama 30 menit, barulah kereta itu tiba. Begitu pintu kereta terbuka, situasi di dalamnya sangat mengejutkan. Insinyur dan tim yang ada di dalam kereta itu ternyata kesurupan. Yang lebih mengerikan, sang insinyur dan timnya itu meninggal secara mendadak 2 hari kemudian. Lalu manajemen MTR pun memanggil ahli Feng Shui untuk memeriksa insiden ini. Ternyata setelah diselidiki, jalur kereta yang baru dibangun ini melewati gerbang neraka. Jadi, jalur itu harus segera ditutup agar tidak menimbulkan insiden lagi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membangun 1 jalur lagi di sebelah jalur yang angker itu. Dan jalur baru inilah yang digunakan sampai sekarang. Oke guys, itu tadi adalah beberapa tempat angker yang ada di Hong Kong. Gimana menurut kalian tentang kisah ini? Terakhir, thank you buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.